Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak murid SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta, bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini, semoga kalian masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran di kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab terakhir di buku Al-Quran Hadis bertemakan ajaran Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya, insya Allah ini akan mudah, akan tapi tetap diperhatikan. Kita dapat memperhatikan gambar-gambar yang ada di sekitar kita. Ini contohnya lingkungan yang sehat. Ada juga kebakaran hutan, entah longsor, tentang pencemaran, reboisasi, dan menjaga kebersihan. Di bab ini Islam menjelaskan dan mengatur kehidupan kita semua. Bahwasannya seorang muslim tidaklah patut untuk merusak lingkungan. Jadinya Islam memberikan pedoman-pedoman pada kita, pada umat Nabi Muhammad untuk menjaga lingkungan agar bisa dipergunakan hingga nanti. Islam sudah mengatur kehidupan kita semuanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita dalam rumah maupun di luar rumah. Yaitu di bab ini pengertian lingkungan hidup, yaitu segala hal yang di sekitar kita. Lebih rinci lagi, kesatuan komponen makhluk hidup beserta komponennya. Yaitu maksudnya semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun bebatuan dan air dan lain sebagainya, itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lestarikan. Tidak boleh kita melampaui batas baik dalam mengkonsumsi atau merusaknya, dan kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita wajib mengetahui dalil apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini dikarenakan ulah dari manusia, agar menjadi pembelajaran untuk mereka supaya manusia dapat memperbaikinya lagi. Kemudian surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Dan janganlah kamu menjadi perusak di muka bumi. Kita dilarang untuk merusak di muka bumi ini, lingkungan kita, kampung kita, perumahan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang gemar berbuat onar, ini salah satunya. Wad'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah pada Allah dengan penuh harap. Ya, kita berdoa itu harus yakin, penuh harapan. Doa apa saja, kita seorang muslim. Ya, perlu diketahui bahwasanya kita adalah seorang muslim. Janganlah kita sampai kalah dengan orang kafir. Dalam segi apa? Dalam segi kita itu harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu akan sampai kepada kita. Orang kafir aja yang tidak beragama Islam tidak yakin bahwasanya Allah, Rasulullah adalah utusan yang paling benar. Mereka saja yakin bahwasanya
mereka benar. Nah, kita yang jelas-jelas pedomannya jelas Al-Quran dan Sunnah dan hadis, tentu pastinya kita harus yakin bahwasannya kita akan berada dalam kebaikan. Kemudian Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk dipergunakan manusia. Jadi semua yang ada di bumi Allah siapkan untuk manusia, sehingga kita diwajibkan dan dilarang untuk merusak lingkungan. Wajib bagi kita untuk memelihara lingkungan sekitar. Setelah ayat-ayat Al-Quran, kita beranjak ke hadis yang pertama tentang lingkungan hidup. Wajibnya kita melestarikan lingkungan hidup. Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau menanam padi di ladang, fayakulu minhu tayrun, maka dari tanaman tersebut dimakan burung atau dimakan manusia, au bahimah, dimakan hewan-hewan, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Ini adalah poin unggulan bagi kita seorang muslim. Karena kita seorang muslim, segala sesuatu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, ya, apabila kita ikhlas. Maka dari itu kita belajar sampai sekarang, kita terus belajar, dan sampai nanti kita terus belajar untuk ikhlas, ya, untuk sabar salah satunya. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang menebang bidara tanpa sebab, Allah akan celupkan wajahnya ke neraka. Di sini dapat diambil hukum bahwasanya kita dilarang untuk merusak lingkungan, menebang pohon salah satunya, karena banyak sekali manfaat pohon untuk kita, untuk dinikmati manusia, ya. Dengan kita merusak pohon, tentu kita menjadikan lingkungan itu semakin panas, kemudian tidak enak untuk ditempati. Ini, maka Islam juga melarang, mengatur bahwasanya kita harus menjaga lingkungan dengan banyak-banyak menanam pohon. Ini salah satunya di bab ini yang dipelajari. Slide selanjutnya ini tentang hikmah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pasti dengan kita menjaga kelestarian lingkungan hidup, banyak sekali hikmah yang akan kita dapat maupun orang lain akan dapatkan di sekeliling kita. Yang pertama, lingkungan menjadi tempat yang nyaman. Ketika kita menjaga lingkungan kita, maka orang lain akan terasa nyaman dan kita pun akan terasa nyaman juga. Dan tentunya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengamalkan ayat dan hadis Allah dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ibadah menjadi lebih tenang. Hikmahnya dari menjaga lingkungan hidup, kita ibadah menjadi lebih tenang karena bisa jadi lebih sejuk udaranya, bisa jadi kita merasa nyaman, aman. Kemudian hikmah selanjutnya, mudah mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam semakin hari semakin sedikit, ya. Banyak sekali contoh tentang sumber daya alam yang hampir punah maupun sudah punah. Makanya kita tidak bisa lagi menikmatinya. Ini salah satu contoh bahwasanya tidak menjaga lingkungan hidup. Dengan menjaga lingkungan hidup, kita akan mendapatkan sumber daya alam dengan lebih mudah. Kemudian meminimalisir terjadinya bencana alam. Dengan kita menjaga lingkungan, tentu bencana alam akan semakin berkurang. Memang bencana alam
itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebab-sebab yang menjadikan bencana alam itu terjadi. Contohnya banjir disebabkan oleh banyaknya sampah yang menyumbat saluran air, kemudian longsor, kemudian tsunami. Itu bisa disebabkan oleh tumbuhan yang ditebang atau dihilangkan secara tidak benar dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil yaitu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan akal, diberikan hati, diberikan tangan, anggota tubuh yang lengkap itu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah diberikan hidup dan menggunakan hidup ini harus pada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulullah SAW agar kita selamat. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis yang telah kita dengarkan, dari ayat-ayat kita yang telah bacakan tadi, itu dapat diambil kesimpulan demikian, ya. Insya Allah bisa dipahami semua pelajaran yang mudah ini. Ini adalah ismuba, yaitu pendidikan agama Islam yang agak condong ke ilmu pendidikan alam. Jadinya Islam itu mengatur semuanya. Jangan dikira bahwasanya Islam hanya hadis Al-Quran. Bahwasanya dalam hadis Al-Quran tersebut banyak sekali pelajaran-pelajaran yang itu nanti menyangkut ke pengetahuan alam, pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Ya. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari sini. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga kalian tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.